Waalaikumsalam, Pak. Oke, terima kasih ya. Kita mulai pertemuan awal kita materi tentang pengantar asuransi syariah pada semester genap ini ya, tahun ajaran 2021-22. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun melalui kegiatan Zoom ya. Kita akan bahas masalah tentang asuransi syariah. Diharapkan sebelumnya tentang asuransi sudah belajar ya, tentang pengantar asuransi. Jadi kita tinggal bandingkan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Kita awali dengan surat Al-Zumar ayat 9. Dan surat Al-Zumar ayat 9, Quran terjemahan mengatakan, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ya. Dibuka artinya, kalau kita tanya kepada orang biasanya, apa sih beda asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Jawab mereka, nggak ada bedanya. Asuransi ada, asuransi konvensional itu sama. Karena mereka tidak mengetahui ya tentang perbedaan yang terdapat di antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Ternyata banyak sekali perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Apa perbedaannya? Ya, perbedaan di antaranya dalam perundang-undang, ya kita belajar undang-undang. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi syariah dan asuransi syariah berpedoman pada kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, nama syariah itu kan aturan ya, aturan syariah. Nah, aturan gimana? Aturannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Kitab suci Al-Quran di mana? Di antaranya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam ya. Kita pernah dengar, mungkin kalau Anda punya suara terjemah, buka surat Yusuf. Surat Yusuf ya, tentang cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pada saat itu yang kita ketahui adalah seorang nabi yang paling tampan dan cerdas atau pintar itu ya. Kemudian beliau telah mengalami beberapa siksaan ya, beberapa hal yang tidak mengenakan ya. Dari pertama dia dimusuhi oleh saudaranya ya, kemudian dibuang ke sumur sudah tidak pakai lagi, sumur buta gitu ya. Kemudian sampai beliau diperjualbelikan sebagai budak kan, sampai beliau difitnah ya, melakukan kegiatan yang hina gitu ya. Sampai akhirnya beliau dipenjara, dan akhirnya endingnya beliau jadi seorang perdana menteri ya, perdana menteri di Mesir. Nah, pada saat itu ketika beliau jadi perdana menteri ya, beliau bisa mengatur untuk pada saat sedang mesin panen gitu ya, beliau bisa mengatur, membuat namanya lembaga Baitul Mal atau lembaga Bulog, kalau sekarang bulan usaha logistik. Beliau kumpulkan panen-panennya, beliau buat lembaga Baitul Mal, beliau buat lembaga Bulog baru usaha logistik ya. Karena beliau pada saat itu menjadi seorang perdana menteri, seorang yang ahli dalam bidang pengaturan logistik negara ya. Kemudian pada saat itu Mesir menjadi negara yang makmur ya. Pada saat datanglah masa paceklik di mana daerah negara-negara di sekitar Mesir mengalami masa paceklik, masa susah gitu ya. Akhirnya banyak negara-negara datang ke Mesir, negara sahabat, untuk minta bantuan pada Mesir karena negara mereka mengalami kesusahan dalam sandang dan pangan ya. Dan di situ nanti baca lengkapnya Anda bisa buka surat Yusuf ya. Ini saya cuma ringkasnya saja. Artinya ketika itu Nabi Yusuf telah mengatur bagaimana mempersiapkan ya pada saat masanya subur ya, untuk menghadapi masa yang paceklik, masanya yang susah gitu.
Ya, hal itu kan dikisahkan ketika seorang raja Mesir pada situ sedang mengalami mimpi di mana mimpinya adalah ada 7 ekor sapi yang gemuk, ya, kemudian dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Nah, ini mimpi itu apa ditafsirkan oleh Nabi Yusuf, ya, bahasanya nanti akan ada masa subur, masa makmur, dan kemudian nanti akan datang masa susah, ya. Nah, itu terbukti, artinya ternyata Mesir pada saat itu mengalami hal itu, ya. Itu kisah Nabi menginspirasi tentang asuransi, gitu. Nanti ketika kita dalam kondisi sehat, kondisi happy, kondisi tidak apa-apa gitu ya, maka sebaiknya kita mempersiapkan sesuatu yang akan terjadi yang kita tidak tahu, gitu. Ya, mungkin kecelakaan gitu kan, bisa mulai suatu musibah. Nah, itu harus disiapkan dari sekarang gitu ya. Salah satu adalah dengan berasuransi. Kemudian kalau Anda buka tentang surah Al-Baqarah ayat 282, ya, itu bahasanya Allah minta semua transaksi bisnis dilakukan secara tidak tunai itu harus dicatat, gitu. Harus dicatat, catatannya benar, harus dicatat catatannya yang mencatat ada orang yang ngerti tentang mencatat, ya, gitu. Jadi semua transaksi bisnis yang lakukan secara tidak tunai maka harus dicatat. Setelah dicatat, nah catatnya benar, kemudian catatan itu diperlihatkan kepada orang yang bertransaksi. Apakah transaksi yang dilakukan benar atau tidak? Ya. Catatannya benar atau tidak? Ya. Itu dalam pencatatan dilihatkan oleh orang yang bertransaksi. Dan dalam istilah Quran adalah mengimlakan sampai dia iya benar catatannya, ya benar, ya, transaksi seperti ini. Itu bahkan kalau salah satu pihak yang bertransaksi tidak mengalami suatu gangguan atau lalit lah ya, agak telat mikir gitu, itu didampingi oleh walinya. Bahasanya telah terjadi transaksi dan catatan seperti ini, ya. Setelah catatnya benar disaksi oleh si walinya atau si orang yang transaksi, catatannya di bagian kedua pihak, kemudian ditandatangani oleh saksi manusia pihak, ya, gitu catatnya. Kemudian nanti suatu ayat 283-nya, suatu saat terjadi suatu klaim, suatu transaksi, ya, maka sudah ada catatannya, gitu. Nah, itu mengabarkan tentang transaksi akuntansi dan transaksi polis, ya, di mana setiap orang melakukan dalam asuransi kita bayar uang premi, gitu kan. Uang premi itu dicatat, ya, membayar uang preminya berapa, atau asuransi syariah dan pesertanya berapa, catat pembayarannya, kemudian bukti preminya diberikan kepada si pegang polis dan juga disimpan oleh perusahaan, ya. Nah, kemudian perusahaan berjanji bahasanya jika terjadi sesuatu terhadap klaim, ya, terjadi suatu pemegang polis atau nasabah, maka si perusahaan akan membayar, ya, hak dari si nasabah sebagaimana tercantum dalam polis asuransi itu. Sehingga polis asuransi itu merupakan catatan, ya, janji dari perusahaan asuransi untuk membayar klaim jika terjadi klaim, janji. Maka janji itu dicatat dalam bentuk polis asuransi. Di mana perintah Allah dan surah Al-Baqarah 282, bahwasanya segala transaksi harus dicatat janjinya. Agar nanti ketika terjadi suatu saat ada klaim, maka ada buktinya, gitu. Maka pemegang polis ketika klaim ada punya bukti apa? Buktinya saya punya polis asuransi nih, ya, ada polis asuransi, kalau saya klaim saya dapat hak sekian, ya, uang klaimnya. Dan saya punya buktinya apanya? Ini kwitansi pembayaran polis yang saya sudah bayarkan, gitu. Sehingga itu harus jelas mencatatnya, ya, dan hal ini nanti rating, ya,
menentukan premi berapa, atau uang kepesertaannya berapa, itu si underwriter ya, itu ada di surat Al-Baqarah 282. Begitu juga tentang ta'awun, bantu ya. Bantu itu kalau diumpamakan dan suatu hadis mengatakan umat Islam itu bahkan satu tubuh. Jika tubuh sakit, maka tubuhnya akan merasakan sakit. Ya, bagian satu bangunan. Jika satu bangunan rusak, maka bangunan lain pun harus cepat rusak juga. Itu, maka terjadilah amal jama'i, persatuan jamaah, bekerja sama berjamaah, bekerja bersama-sama gitu. Sehingga hal terwujud dalam bidang asuransi ini ta'awuni, bantu membantu, tolong menolong. Ya, itu sudah terdapat di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bagaimana umat Islam ya disuruh untuk berjamaah melakukan suatu pekerjaan, ya, berta'awuni, bertakafuli, bantu menolong. Dan banyak lagi ayat lain, nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Kemudian perundangan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, diantaranya tentang pedoman umum asuransi syariah. Jadi Al-Quran juga kita berdasarkan pada fatwa ulama. Fatwa ulama, kumpulan peraturan yang ditetapkan oleh para ulama berdasarkan pada Al-Quran dan hadis, kemudian berdasarkan pada pakar-pakar asuransi yang mengerti secara asuransi seperti apa, kemudian orang yang mengerti masalah fikihnya seperti apa, orang yang ulama yang mengerti masalah peraturan Al-Quran hadis seperti apa, mereka berkumpul menjadi Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN, Dewan Syariah Nasional. Mereka menentukan fatwa aturan ketika menjalankan asuransi syariah gitu. Jadi di Dewan Syariah Nasional Indonesia merupakan kumpulan orang-orang yang pintar mengerti masalah asuransi secara umum dan orang yang ngerti pintar masalah fikih Islam secara khusus untuk mengatur bagaimana bisnis yang harus dilaksanakan oleh ekonomi syariah khususnya di bidang asuransi syariah. Gitu. Kemudian pemerintah melakukan peraturan undang-undang. Pemerintah juga melakukan undang. Jadi kalau di konvensional undang-undangnya adalah peraturan KMK, Keputusan Menteri Keuangan, ya. Kemudian ada undang-undang perasuransian. Nah, di syariah selain secara umum yaitu juga KMK juga undang-undang perasuransian, tetapi juga ditambah dengan Quran dan hadis Nabi serta fatwa ulama dalam membedakan antara asuransi syariah dan konvensional dan dalam perundang-undangan. Artinya kedua lembaga ini ada di bawah Departemen Keuangan, ya, keuangan secara peraturan asuransi ada di bawah Departemen Keuangan, tetapi juga secara syariah dia ada di bawah Departemen Agama, yaitu melalui Majelis Ulama Indonesia atau MUI, khususnya melalui Dewan Syariah Indonesia DSN. Gitu. Ya, jadi payung ada dua, payung peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur masalah asuransi, payung melalui Menteri Agama ya lewat Dewan Syariah Nasional Indonesia DSN, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Kemudian konsep hukum Islam. Ya. Kegiatan asuransi syariah dalam konsep hukum Islam ke dalam masuk dalam hablum minan nas. Ya, kali sebentar ya. Oke. Kegiatan asuransi syariah dalam konsep hukum Islam itu ke dalam masuknya dalam hukum hablum minan nas. Apa hablum minan nas? Yaitu hubungan manusia dengan manusia. Hablum minan nas. Oke. Hablum minan nas hubungan manusia dengan manusia, ya. Kemudian hablum minal alam yaitu hubungan manusia dengan alam. Gitu. Artinya ekonomi syariah yaitu hukumnya untuk kepentingan manusia antar manusia, ya, sehingga bisa melakukan perubahan dan penyesuaian, ya. Karena hadis mengatakan kamu lebih mengetahui daripada
dunia kamu gitu ya. Kamu lebih mengutamakan dunia kamu. Jadi bisa kita mengatur kehidupan dunia kita ya untuk lebih maju ya, maka dapat bisa disesuaikan gitu ya. Itu ya asuransi syariah ya, bikin produk-produk sesuai dengan kebutuhan kita, kemudian kita juga atur sesuai dengan kebutuhan kita ya, maka itu ada hubungan manusia dan manusia untuk kepentingan manusia dan manusia ya, seperti dia kalau mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidak aku utus wahai Muhammad ya kamu kecuali sebagai rahmat alam semesta, rahmat alam semesta. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai rahmat alam semesta ya. Alam semesta itu ya di situ ada apa saudara kita dari non Islam gitu kan ya, dari macam-macam agama lah ya, macam-macam percayaan, itu hubungan rahmat Allah termasuk alam semesta ya. Kemudian juga tumbuh-tumbuhan, binatang sebagainya, Nabi Muhammad SAW insya Allah sebagai rahmat Allah semesta ya. Artinya bagi hubungan dengan manusia lain ya, dan makhluk lain sebagai rahmat pasti rahmat berkah untuk alam semesta ya. Itu adalah asuransi syariah gitu ya. Ini asuransi syariah kita lihat pun ternyata pun yang membuka bisnis asuransi syariah tidak hanya muslim, banyak perusahaan asuransi syariah yang dimiliki oleh non muslim ya. Bahkan banyak perusahaan asuransi syariah ya ternyata pimpinannya banyak non muslim gitu ya. Banyak asuransi syariah di beberapa negara ya, bahkan bukan negara muslim gitu. Karena ini hubungan manusia dengan manusia diperbolehkan, disesuaikan. Dan hubungan manusia dengan alam, hablum minal alam tadi ya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat alam semesta. Bukan, jadi kalau hubungan manusia dengan manusia atau dengan alam itu masih bisa disesuaikan ya dengan sesuai dengan kebutuhan. Katakan sini bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Quran hanya memberikan aturan sifat generasi besar saja. Di Al-Quran diatur garis besar saja, tetapi pelaksanaannya bisa disesuaikan. Selebihnya adalah terbuka bagi kalangan ulama mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya. Sedangkan di satu sisi hubungan manusia dengan Tuhan dan Allah. Kalau hablum minallah, hubungan manusia dengan Tuhan, ya itu tidak bisa dirubah, gitu ya. Misalkan sholat asar 4 rakaat ya bisa dikurangi jadi 3 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat ya bisa ditambah jadi 4 rakaat atau dikurangi. Misalnya ibadah sholat ya udah tentukan rakaatnya berapa, udah tentukan waktunya kapan ya, kemudian sudah tentukan cara seperti apa, itu tidak bisa berubah, tidak bisa berubah. Itu juga ibadah saum atau ibadah puasa sebentar lagi kita laksanakan itu tidak bisa berubah ya, waktunya bulan Ramadan, kemudian jam mulai puasa dari ibadah subuh sampai maghrib gitu kan sudah diatur, itu tidak bisa dirubah karena hubungan manusia dengan Allah itu hablum minallah itu ya. Nah itu konsep hukum Islamnya, artinya kalau asuransi syariah konsep hukum Islam adalah hablum minannas dan hablum minal alam ya. Jadi masih bisa disesuaikan, masih bisa dipakai oleh alam semesta, oleh rahmatan lil alamin, oleh orang-orang yang non-muslim bisa memakai, bisa membuka, bisa menjadi pimpinan di asuransi syariah. Itu kan hubungannya adalah manusia dengan manusia. Itu ya, sifat muamalah antara manusia dan manusia lah. Bisa. Tapi kalau hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah tidak bisa berubah. Kemudian hadis berasuransi, ini ada suatu kisah, dikisahkan bahwa suatu hari Umar bertemu dengan seorang lelaki yang bersaja duduk di bawah pohon, tak melakukan apapun. Ketika sang khalifah bertanya pada lelaki itu, mengapa ia tidak melakukan apa-apa? Dia menjawab bahwa bukan Allah sudah menentukan. Begini, Umar pada saat itu kan sebagai seorang khalifah, sebagai seorang pemimpin, ya, atau sebagai seorang presiden, misalnya disebutnya. Nah, mereka sedang melakukan namanya investigasi. Inspeksi mendadak atau sidak ya, atau istilah apa sekarang sering datang ke masyarakat ya, belusukan ya. Mereka melakukan belusukan. Ketika melakukan belusukan, dia ketemu dengan seorang pemuda ya, badannya tegak ya, sehat. Ternyata pemuda tersebut
nggak mau bekerja atau malas bekerja. Kemudian Umar tanya, wahai pemuda, kenapa kamu nggak mau bekerja? Kenapa kamu nggak mau usaha? Ibnu itu menjawab, buat apa ya Umar aku bekerja berusaha? Bukankah namanya apa? Jodoh, apalagi rezeki, maut, ya atau ajal, takdir itu udah Allah tentukan. Ini buat apa aku bekerja Umar? Jadi buat gitu ya. Terus Umar udah hal itu marah ya. Jadi kalau menurut pemuda itu mengatakan ya buat apa bekerja Umar kalau umurnya sudah tentukan dia udah berapa lama. Dua, rezekinya udah tentukan. Tiga, yang jodohnya udah tentukan. Keempat, ya nanti takdir seperti apa sudah tentukan. Buat apa bekerja ya Umar? Nah, meninggalkan itu Umar akhirnya marah gitu kan. Beliau memukul anak tersebut sambil pada saat yang sama memarahinya bahwa memang betul takdir dan nasib telah ditentukan Allah, namun kamu harus tetap berusaha sebaik mungkin untuk meraih. Bukan duduk dulu tanpa berbuat apapun. Jadi memang hadis Nabi, hadis arba'in, ya hadis mengatakan bahwa ini memang ada 4 hal ketika kita umur kita baru 21 hari ya di kandungan ibu kita. Jika Anda dalam kandungan rahim orang tua Anda, setelah itu usia 21 hari ya, kemudian Anda ditiupkan ruhnya sehingga janin itu bernyawa, dan pada saat itu ditentukan 4 hal tadi, yaitu rezekinya, ya dia mau jadi orang miskin, orang kaya gitu ya, kemudian jodohnya, siapa nanti jodohnya, kemudian umurnya, berapa lama hidup dia di dunia, kemudian takdirnya seperti apa nanti meninggal akan dibagus dan bagus. Itu sudah ditentukan oleh Allah ketika kita dalam kandungan. Tapi hal itu bisa dirubah gitu ya. Dirubah, takdir itu bisa dirubah, artinya jika kita mau berusaha ya. Ada Quran mengatakan Allah tidak akan merubah satu kaum jika kaum itu tidak merubah pada dirinya sendiri. Ya. Allah akan merubah suatu kaum jika kaum itu tidak merubah. Artinya Allah nggak akan merubah diri kita kalau kita tidak merubah. Jadi ketentuan tersebut masih bisa dirubah kalau kita mau merubah. Ya. Mungkin Allah tentukan rezeki kita hanya cukup gitu ya, minimal. Tapi kalau kita mau kuliah, kita mau bekerja, kita mau berusaha, mungkin rezeki kita bisa berubah, bisa nambah. Gitu. Ya, lebih berbanyak. Karena kita sudah kuliah, kita sudah bekerja, kita berusaha, insya Allah rezeki kita akan banyak. Sama hal 4 jodoh, gitu ya. Kalau kita berusaha mencari teman melalui WA, kenalan, setelah itu kita ketemu, ya, kemudian kita ke orang tuanya sebagai dan langsung berkenalan ya, kemudian langsung mengatakan suka dan sebagainya itu, kemudian maka kita akan dapatkan jodohnya kita inginkan gitu. Tapi kalau Anda tidak berusaha ya dapat jodoh sih, cuma nanti jodoh di akhirat gitu ya. Dapat jodoh sih, mungkin nanti jodohnya jodoh yang ya itulah ya. Tapi kemudian hal-hal lain juga begitu. Fakta tadi bisa dirubah selama kita untuk merubah. Maka ketika itu Umar malah pada si pemuda itu berusaha gitu ya, harus tetap berusaha ya. Artinya ketika suatu musibah, ketika suatu kejadian terjadi, ya kita sebelum itu terjadi harus berusaha dulu. Kita berusaha, setelah berusaha ternyata terjadi, ya itu di luar kemampuan kita. Gitu. Ada kisah pada saat itu, ada kisah sahabat Nabi ya naik onta, kemudian setelah onta ini kemudian dibiarkan ya tanpa diikat ya, kemudian sahabat Nabi tersebut pergi gitu. Lama ditegur oleh Nabi ya, wahai si fulan, kenapa engkau tidak ikat itu ontaknya ya supaya dia tidak pergi.
Akhirnya si sahabat menjawab, ya Rasulullah, biarin saja saya serahkan kepada Allah ontanya gitu. Ya, kepada Allah ontanya. Kalau itu rezeki saya pasti kontaknya nggak akan kemana-mana gitu kan. Akhirnya pun Rasul marah gitu ya. Saat itu artinya katanya Rasul, ya kamu usaha dulu artinya kontaknya diikat dulu ya, supaya dia tidak kabur karena diikat gitu. Toh kalau sudah kita ikat ternyata ada hilang, ya Tuhan itu sudah lain hal gitu. Itu kan adalah berusaha dulu ya, diikat dulu ontaknya, kalau ontaknya diikat ternyata ya hilang juga, ya itu takdir lain gitu ya. Tapi sebelumnya harus usaha dulu untuk mengikat itu. Kemudian ada hadis kedua, kita berubahannya. Oke, ya, sambil ini apa-apa kalau ada kalian ingin bertanya silakan ya bertanya. Oke, saya jelaskan. Bisa supaya kelihatan. 4 hal yang telah ditentukan Allah tadi ya. Ada Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi ya. Anda baca ada 4 hal pertama apa? Telah diceritakan kepada kami Rasulullah SAW, sesungguhnya salah seorang dari kamu sekali dikumpulkan kejadian dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani kemudian menjadi sebuah darah dalam waktu 40 hari kemudian menjadi sebuah daging dalam waktu 40 hari lalu diutus seorang malaikat kepada janin tersebut dan ditiupkanlah ruh kepadanya dan malaikat tersebut memerintahkan untuk menuliskan 4 perkara ini tadi ya. Jadi ketika usia sudah 3 bulan kandungan orang tua kita, malaikat meniupkan ruh pada kita, akhirnya kita jadi punya nyawa gitu. Kemudian ditentukan 4 perkara. Pertama tentukan rezekinya ya. Malaikat menentukan kita rezeki kita. Jadi pertama rezeki kita sudah ditentukan ya, berapa besar rezeki kita gitu. Rezeki kita, kemudian batas umur. Jadi kita hidup di dunia ini berapa lama sudah ditentukan ya Allah ya, sejak di kandungan ibu kita. Kemudian pekerjaannya dan kecelakaannya atau kebahagiaannya hidupnya. Jadi nanti kita meninggalnya dalam kondisi apa udah tentukan ya Allah. Dan jodohnya udah tentukan ya Allah. 4 hal tersebut. Nambahkan hadis ini, 4 hal ini tadi pemuda itu nggak mau bekerja gitu. Karena rezeki udah Allah tentukan ya. Nah, sehingga si Umar marah mendengar riwayat itu ya. Langsung disuruh bekerja. Maka ada Umar berusaha dulu, dia bekerja dulu. Suatu hari kaum muslimin sedang berpergian dari suatu misi, ini hadis kedua. Kemudian mereka melewati suatu kota yang ternyata sedang dijangkiti suatu wabah penyakit menular. Tentu saja Umar memerintahkan pasukannya untuk menghindari dan melewati kota tersebut. Namun beberapa sahabat bertanya, Umar, mengapa Anda lari dari takdir yang telah ditentukan Allah? Jika ia membacakan bahwa kita tidak tertular wabah itu, maka tidak tertular. Jadi Umar ketika melakukan perjalanan dia melewati suatu daerah yang sedang ada wabah ya. Terus Umar tidak melewati, jadi mencari jalan lain itu ya, jalan lain. Kemudian sahabat tegur, ya Umar kenapa harus cari jalan lain gitu? Sudah aja kita lewatin aja gitu. Toh kalau kita kena sudah memaafkan dari Allah kok. Kalau kita tidak kena ya alhamdulillah. Ya, akhirnya mau jawab gini kan, ya kita berusaha dulu, berusaha jangan sampai lewat daerah itu ya. Ya kalau kita sudah tahu itu wabah, ada wabah penyakit, ya ada suatu sedang ada suatu musibah di situ, ya jangan kita lewati daerah itu, kita cari daerah jalan lain untuk menghindari tertularnya suatu wabah pada diri kita. Itu bukan kita berarti melawan tidak terima takdir, tapi berusaha dulu. Ya.
Di mudah seperti itu. Artinya seperti sekarang ada apa ya? Ada COVID-19, ada Omikron ya, saat ini. Nah, kalau memang kita tahu sedang ada wabah COVID-19 ya, kalau memang suruh pakai masker ya pakai masker gitu. Ya, kita pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak gitu. Terus kita lakukan ya. Mau ternyata pun kena juga ya COVID-19 kita, ya itu memang sudah takdir Allah gitu. Tapi sebelumnya kita berusaha untuk menghindari. Ya kita pakai masker, ya kita cuci tangan, kita jaga jarak. Ya, kita tahu tuh. Ternyata kalau kita tahu, ya kita tidak melakukan, kita tidak pakai masker, kita tidak pakai cuci tangan, kita nggak jaga jarak, ya. Sobat gitu ya, pasti kena, ya gitu. Ya, kedepannya ya buat apa sih pakai masker, ya? Buat apa sih pakai jaga jarak? Buat apa sih tangan? Kalau udah kena aja gitu kan, nggak protes. Enggak, ternyata kita harus berusaha dulu menghindari yang pakai masker. Sama, ya vaksin juga gitu, ya. Vaksin nggak pasti kena juga kok. Vaksin gitu nggak boleh, ya nggak boleh seperti itu. Kita vaksin dulu, ya kalau ternyata kena, ya takdir Allah gitu. Tapi kita berusaha dulu untuk supaya kita tidak kena. Itu cara kita vaksin dulu. Berusaha dulu. Nah, asuransi begitu, ya banyak orang kan ada yang mengatakan gini, buat apa sih asuransi? Ya, kalau sudah musibah kena juga. Buat apa? Tapi kita asuransi adalah untuk ya kalau kita kena musibah, ya kalau kita kena klaim, ada asuransi gitu, berusaha dulu. Ya. Berasuransi bahkan salah satu cara untuk menghindari suatu risiko. Oke, silakan Anda yang mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Monggo. Gimana? Tanya, silakan. Belum ada, Pak. Ada ya, oke. Kita sampai maghrib ya, enggak sampai jam 7, kalau aturan jam 7 ya. Atau nanti cari waktu yang lebih bagus itu, karena kalau jam 5 sampai jam 7 itu kan kita pas maghrib istirahat itu. Atau gini, nanti tetap saya berikan materi 1 jam, ya sampai jam maghrib, jam 6. Nanti materi selanjutnya saya akan berikan YouTube, ya, lihat di YouTube. Itu saja. Nanti ada tanya jawab juga di sana. Oke, kita lanjut dengan kaedah fikih muamalahnya. Dikatakan pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Akadnya sesuai dengan syariat adalah tidak mengandung unsur gharor, maisir, riba, julhu, riswa, dan barang haram. Jadi gini, segala sesuatu tuh dalam Islam tuh boleh Anda lakukan gitu ya. Wawasan kita nambah, kemudian kita kreatif, kemudian kita bisa melakukan sesuatu inovasi, maka segala sesuatu boleh aja lakukan. Ya. Bukan terbaliknya ya. Diajarkan kenapa syariat tidak begitu berkembang? Karena ada ketakutan sedikit haram itu ya. Nggak boleh lo nanti nasi haram, nggak boleh lo nanti dosa, nggak boleh lo nanti ini melanggar agama gitu ya. Ya. Kalau seperti itu pemikirannya maka nggak akan berkembang, sulit berkembang gitu. Nah kan kita balik ya, segala sesuatu boleh saja lakukan. Anda mau bikin produk ini, Anda mau melakukan coba ini, mau membuat ini, buat saja gitu. Selama hal itu tidak ada yang melarang. Selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Selama hal itu tidak bertentangan dengan fatwa ulama. Jadi boleh aja ya. Kita berkreasi, kita mencoba. Ada suatu hadis mengatakan ya, barang siapa yang berijtihad dalam melakukan suatu hal, jika ijtihadnya itu benar, maka akan dapat pahala 2. Tapi jika ijtihad itu salah, maka dapat pahala 1.
Atau gini, dalam bahasa kita, barang siapa dapat memberikan suatu solusi, ciptakan. Misalkan Anda nih ya, Anda kerja, datang jam 8, Anda absen, kemudian jam 8 sampai jam 9 Anda buka komputer, bikin kerja seperti biasa, kemudian pun jam 10 sampai jam 11 misalkan gitu, Anda bikin usulan kepada direksi, usulan. Pak, kalau kita bikin produk ini bagaimana Pak usul ya? Pak, kalau kita catatin dapat, pokoknya Anda bikin usulannya. Anda bikin proposal. Kemudian usulan tersebut Anda sampaikan ke manajer Anda atau ke kepala bagian Anda gitu ya. Ataupun bisa ditembuskan ke dewan direksi, usulan dari direksi. Maka ada dua kemungkinan ya. Jika usulan tersebut ya tidak sesuai dengan keinginan perusahaan, ya, maka usulan tersebut Anda ditolak, oke? Ditolak, tetapi Anda akan lebih dikenal dibandingkan teman-teman Anda yang tidak pernah usul. Ya, misalkan nih, Anda usul suatu hal perusahaan, ya Pak, usulan Anda salah gitu, ditolak. Tetapi Anda punya keuntungan, ini kelebihan Anda adalah Anda lebih dikenal dibandingkan staf-staf lain, bandingkan teman-teman lain yang cuma kerja doang. Ya dari pagi sampai sore cuma rutin kerjakan hal itu, tapi nggak pernah mengusulkan, nggak pernah memberikan suatu inovasi, nggak pernah memberikan suatu hal-hal yang baru gitu. Ya hanya kerja saja. Sedangkan Anda berusaha untuk memberikan suatu hal baru, memberikan suatu usulan. Walaupun usulan yang tidak sesuai, tapi Anda akan lebih dikenal dibandingkan teman-teman Anda. Karena Anda lebih kreatif di nilainya, lebih kreatif. Dapat satu pahala. Walaupun itu usulan Anda salah atau tidak terima, tapi Anda dapat satu pahala. Pahala apa? Anda dikenal, ya, dibandingkan staf-staf lain yang hanya kerjanya normal-normal aja. Anda lebih kenal. Anda sering memberikan usulan-usulan. Oke, itu usulan salah, ya. Istihadnya salah. Tapi kalau istihadnya benar, usulan Anda diterima, kemudian Anda diminta untuk presentasi tentang usulan tersebut, yang Anda presentasikan usulan tersebut, ternyata usulan tersebut bagus dan diterima, maka pahalanya dua. Pertama, Anda dikenal lagi. Kedua, kemungkinan Anda langsung dipromosikan untuk jabatan yang lebih tinggi. Lebih cepat dipromosikan. Karena ini usulan Anda, maka Anda yang jalanin. Karena Anda yang menjalankan, maka mau tidak mau, posisi Anda dinaikkan, dipromosikan. Gitu, ya. Maka perusahaan Anda cepat dinaikkan. Jadi Anda cepat dipromosikan dan cepat jabatan. Karena kita memberikan suatu usulan. Karena kita memberikan suatu solusi perusahaan. Maka perusahaan akan menghargai dengan cara Anda dipanggil, diajak diskusi, kemudian Anda presentasikan, mereka puas, Anda kemudian diminta jalankan usulan Anda, mau tidak mau Anda akan dipromosikan. Itu istihadnya yang benar, dapat pahalanya yang dua. Di dunia itu pahalanya harus berupa Anda dipromosikan, kemudian Anda secara salary lebih tinggi, secara orang lebih dikenal, ya. Maka kreatif, maka kita jadi orang kreatif, ya. Lakukan saja segala sesuatu perusahaan selama tidak melanggar peraturan perusahaan. Bikin aja sesuatu hal yang baru selama tidak melanggar perusahaan untuk disuarakan kepada pimpinan. Nah, dalam Islam juga begitu, ya. Dalam Islam beristihad. Maka segala sesuatu yang lakukan saja, ciptakan suatu produk dalam syariah selama tidak bertentangan dengan dalil mengharamkan, maka buatlah tersebut. Nah, kemudian di sini ada akad yang sesuai dengan syariah adalah pendapat yang mengandung unsur gharar. Masih gharar ketidakpastian. Gharar itu ketidakjelasan, ya. Apa kita jelasan di sini keterangan enggak ya? Oke, simple saja ya, gharar, atau lebih biar gampang diingat, tidak boleh menusul maghrib
maghrib sementara kita maghrib, tidak boleh meninggalkan maghrib atau tidak boleh melanggar maghrib. Apa maghrib maghrib masyir ya. Oke, maghrib masyir ginya goror, tripnya riba. Oke, Andrian ada tanya? Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Di mutu, Andrian. Oke. Ya, sorry Pak, ini kan kita berbicara tentang masalah syariat, di mana emang semua pelaksanaan itu mengarah pada konteks syariat. Namun jika kita bicara bagaimana jika kita berbicara konvensional, di mana stereotip masyarakat itu pada seperti konvensional itu apakah konvensional itu sudah Anda sorry, suaranya agak bising ya, agak ini. Kalah dengan suara background kamu. Iya, kalau asuransi konvensional itu bisa dikatakan riba nggak selama ini? Asuransi konvensional bisa dikatakan riba. Iya, soalnya kan stereotip masyarakat terhadap asuransi konvensional itu kan dikatakan riba. Dan ini kan menganggap seperti itu. Tapi apakah bisa dikatakan riba? Oke, itu ya. Nanti kita bahas nih. Kita udah ada maghrib. Oke, maghrib, magsir, gora, dan riba. Kenapa sih disebut asuransi konvensional itu mengandung unsur riba? Ya, unsur riba. Unsur riba, oke. Riba atau bunga gitu kan ya. Ada dua pendapat masalah riba. Ada yang mengharamkan riba dan ada yang membolehkan riba. Sebagaimana halnya rokok. Ada yang haram rokok itu haram, ya. Ada yang boleh kok rokok gitu. Sehingga Anda lihat ada ustadz gitu ya, habis acara rokok. Ada ustadz juga bisa acara nggak merokok. Kalau kata ustadznya satu, memang ada fatwanya, rokok itu haram. Haramnya kenapa? Karena mengganggu kesehatan bersangkutan. Tapi ustadznya tuh kata enggak haram, bagi dia mubah aja. Karena bukti dia selama merokok nggak meninggal gitu ya, pakainya merokok nggak apa-apa kok gitu. Sehingga ada dua pendapat tuh, apa merokok ada yang mengharapkan, ada yang membolehkan riba. Kan sama, riba juga gitu ya. Ada yang mengatakan riba itu boleh, ada yang mengatakan riba itu nggak boleh. Nah, kalau dalam kita belajar fikih muamalah, ada fatwa mengatakan riba itu haram, nggak boleh. Ada surah Al-Baqarah mengatakan juga riba haram, nggak boleh gitu. Nah, mereka yang membolehkan riba itu gimana sih? Ya, mereka katakan gini, kalau riba itu yang haram itu adalah riba yang dilakukan oleh penjual ya, pinjaman online, dilakukan oleh lintah darat, dilakukan oleh tengkulak. Kenapa? Mereka ketika minjem duit, pinjam uang atau melakukan pinjaman, mereka tanpa didasarkan 3C. Apa pertama? Kalau Anda mau minjem uang ke bank, maka bank akan mensyaratkan pertama punya kapasiti, kemampuan. Anda mampu nggak untuk mengembalikan uangnya? Maka ditanya, pendapatan Anda sebulan berapa duit? Anda sudah bekerja? Tidak. Pendapatan kamu sebulan berapa duit? Oke, tanya tuh pendapatannya. Ya, kalau memang dinilai pendapatannya besar, ya, dinilai gaji kita besar, ya, maka kemungkinan akan dikasih kita minjem uang di bank. Kedua, kalau ternyata uang kita kurang, bisa ada kolateral nggak? Kolateral itu jaminan. Seandainya uang kita besar, kita ada jaminan kita nggak? Kita punya tanah kah? Kita punya rumah kah? Atau kita punya mobil kah? BPKB mobil itu ada jaminan kolateral. Oke. Ketiga, karakter. Apakah kita DPO, rencana orang? Apakah kita pernah wan prestasi, minjam uang di bank pernah tidak bayar gitu ya? Apakah kita dinilai jelek lah, layak lah gitu. Nah, kalau tiga-tiganya ini ternyata tidak memenuhi syarat, maka kita nggak akan bisa minjem di bank. Ya, tidak akan bisa pinjam di lembaga keuangan. Gitu. Karena kalau terpaksa minjem juga akan berusaha kita. Nah, bagi orang-orang yang
punya gaji, kemampuan untuk bayar, ya, punya penghasilan. Bagi mereka yang punya jaminan, bagi mereka yang tidak pernah tercela, maka mereka bisa pinjam di bank, gitu. Jadi menurut mereka bunga ibu tidak haram karena bank ngasih pinjam ke orang tersebut ada syaratnya. Nah, kalau yang haram itu adalah penjol, pinjaman online. Nggak ada syarat-syarat kayak gitu. Minta darat nggak ada syarat-syarat itu. Ya, kemudian apalagi tengkulak nggak ada syarat-syarat itu. Ya, mereka kasih pinjam terus ya. Pokoknya mampu nggak mampu dikasih pinjam terus. Akibatnya mereka nggak mau bayar, ya itu yang mengucapkan si peminjam yang katakan itu riba, nggak boleh haram. Itu ya. Nah, sedangkan Ustadz yang tadi mengatakan bunga itu haram ya kan? Surat Al-Baqarah haram, nggak boleh, gitu ya. Dan ada fatwa ulama juga yang mengatakan bunga itu haram. Nah, asuransi konvensional pertama dari unsur preminya, mereka ada nilai bunga di situ, ya, ada bunga teknik, ada belajar nanti kamu kalau teori kan ada belajar ada anuitas ya, anuitasnya hitung-hitungan seperti apa sehingga dia adalah unsur bunganya berapa persen. Kedua, ketika uang preminya itu diinvestasikannya ke lembaga keuangan riba, mereka taruh di deposito yang ada bunganya. Mereka taruh di obligasi mengandung bunga. Mereka taruh di tabungan mengandung bunga, gitu. Sehingga asuransi konvensional itu dinilai mengandung unsur riba, unsur bunga. Karena mereka melakukan kegiatan investasinya ke lembaga keuangan yang ribawi, ya. Ini katakan ya riba. Itu. Nah, bagaimana syariah? Nah, syariah tidak boleh ada unsur bunga. Maka ketika dia menentukan premi, ya, tidak ada bunga tekniknya. Ketika dia melakukan investasi uang premi atau uang baru atau uang tabungan dalam asuransi syariah, ya, mereka melakukan investasi ke bank syariah. Dan sekarang bank syariah sudah banyak, ya. BRI ada BRI syariahnya, Mandiri ada Mandiri syariahnya, BNI ada BNI syariahnya. Kemudian sudah banyak bank syariah sekarang. Jadi mereka melakukannya investasinya ke bank syariah. Obligasi sudah banyak obligasi syariah. Saham sudah ada saham syariah, ya. Nah, katakan namanya Jakarta Islamic Index itu. Jadi beli sahamnya saham syariah, beli obligasinya obligasi syariah, nabungnya di bank syariah, ya. Maka dengan demikian unsur riba di asuransi syariah dihindarkan dengan cara tidak melakukan investasi, tidak melakukan membeli obligasi, tidak beli saham yang mengandung unsur riba, seperti itu. Oke, Andrian, pertama. Pak, tapi kan tadi Bapak bicara tentang premi. Premi itu ada perhitungan bunganya, yang mana itu juga. Berarti untuk perhitungan, sedangkan premi itu kan ditetapkan oleh OJK atau Profesi Keuangan. Jadi untuk penetapan premi asuransi syariah itu berbeda dong, tidak mengikuti dengan surat edaran OJK. Ya, perhitungan preminya berbeda dengan yang konvensional, ya. Dia tidak asumsinya hanya dia memakai standar itu ya. Kalau di konvensional bunga tekniknya misalkan 0,5%. Itu. Makanya dia tentukan standarnya berapa. Ya, sehingga tidak ada unsur bunganya. Yang ada unsur bunga tekniknya. Ya, dia pakai sistem profit and loss sharing atau bagi hasil. Gitu. Kemudian apa lagi? Main garor ya. Garor itu ketidakpastian. Tidak pasti begini. Klaim itu ada nggak sih? Kira-kira teman-teman klaim itu ada ya? Klaim itu ada nggak sih? Ada klaim. Tapi kita kena musibah dulu. Gitu kan? Kalau tidak ada musibah, kalau tidak ada klaim, nggak ada kena kecelakaan, ya nggak ada klaim. Gitu. Mobil Anda kecelakaan dapat klaim,
Ada klaim mobil. Tapi mobilnya tabrakan dulu. Kalau mobilnya tabrakan, rusak, maka klaimnya ada. Kalau mobilnya nggak tabrakan, nggak rusak, ya nggak ada klaim. Rumah kebakaran. Ada nggak sih klaimnya? Uang klaim? Ada klaim. Tapi rumahnya kebakaran dulu. Kalau kebakaran nggak ada klaim. Gitu. Jadi antara itu antara ada dan tiada. Ada nggak sih klaim? Ada. Gitu kan? Asal ada suatu kejadian dulu. Gitu. Ya sama, kesehatan juga gitu. Ya. Uang klaim kesehatan ada. Anda sakit dulu gitu. Kalau Anda sakit itu baru dapat klaim. Nah itu dinilai oleh asuransi syariah itu mengandung gharar atau ketidakjelasan antara ada dan tiada. Ada kalau kejadian, kalau tidak ada kejadian nggak ada. Kedua, gharar itu dilihat ketika kita tadi di investasi gitu ya. Uang klaim. Uang klaimnya dari mana sih dapatnya? Uang klaim itu dapatnya dari perusahaan yang bayang kita uang klaim. Atau perusahaan itu dapatnya dari mana sih? Ya, perusahaan dapatnya uang klaim itu dia berdasarkan dari investasi. Itu investasi punya uang berhasil investasinya, kemudian ada kumpulin sebagai uang klaim gitu ya. Nah, cuma manusia gharar bagaimana? Ini haram nggak ya investasinya? Secara Islam boleh nggak investasinya ya? Gitu. Sehingga uang klaim itu dinilai oleh asuransi syariat di konvensional itu mengandung unsur gharar, nggak jelas. Itu nggak jelas karena melakukan investasinya ke hal-hal yang boleh dalam syariat atau nggak boleh. Ya, mungkin kalau secara umum konvensional peraturan negara ya sah-sah aja itu perusahaan melakukan investasinya ke bank, melakukan investasinya ke deposito, melakukan investasinya ke saham, melakukan investasinya ke obligasi, itu sah-sah saja gitu ya. Atau meminjamkan kepada pihak ketiga, investasi pada pihak ketiga, melakukan modal gitu untuk bisnis lain kepada pihak ketiga, secara konvensional mungkin boleh gitu. Tapi secara syariah kan belum tentu boleh, karena di asuransi konvensional kan nggak ada ngawasin secara syariah boleh tidak bolehnya, maka dinilainya unsurnya gharar, nggak jelas. Nah, maka untuk menghindari hal itu di asuransi syariah ya, untuk unsur gharar, untuk unsur gharar itu di asuransi syariah maka ada Dewan Pengawas Syariah gitu. Jadi Dewan Pengawas Syariah nanti tugasnya ketika direktur investasi mau melakukan investasi ke perusahaan, ke lembaga keuangan, ke saham, atau ke pihak ketiga, si manajer investasi atau direktur wajib nanya dulu kepada Dewan Pengawas Syariah. Pak, kalau saya bisnis ini boleh nggak ya Pak? Boleh nggak, dosa nggak Pak ya? Hukumnya gimana Pak? Tanya ke ustadznya. Pak, kalau saya mau melakukan bisnis ini boleh nggak ya Pak? Haram nggak Pak ya? Tanya ke ustadznya, ke Dewan Pengawas Syariah. Gitu. Jadi uangnya itu jelas. Ternyata uang ini diinvestasikannya ke hal-hal yang boleh secara konvensional dan boleh secara syariah. Kenapa? Karena adanya ngawasin Dewan Pengawas Syariah. Sehingga unsur ghararnya itu nggak ada di asuransi syariah. Jadi semua jelas. Pasti jelas. Jelasnya kenapa? Karena ada orang yang ngawasin, yang ngerti secara hukum syariah, yang ngerti secara hukum agama. Ini boleh kok, nggak haram. Ini boleh kok gitu. Nggak dilarang agama. Ini boleh kok gitu. Jadi orang itu yang kita kenal sebagai Dewan Pengawas Syariah. Jadi orang itu ngerti secara asuransi konvensional dan ngerti secara hukum syariah. Ya kita kenal Dewan Pengawas Syariah, atau banyak ustadznya lah ya gitu ya. Ustadznya yang ngerti haram dan tidak haram untuk menilai, untuk mengawasi ini sesuai agama nggak sih? Gharar nggak sih? Ini nggak gharar lagi. Ya. Nah di asuransi klaim ada nggak sih? Gitu ya. Ada. Kalau di asuransi syariah, ada konvensional, orang dapat klaim kalau terjadi suatu kejadian gitu kan ya. Kalau di syariah, walaupun nggak ada kejadian, orang itu dapat juga
dapat uang juga. Apa uang bagi hasil. Ya. Kalau tidak klaim, dapat uang juga, uang klaim. Jadi untuk mendapatkan imbalan dari perusahaan asuransi tidak harus klaim, ya. Karena yang konvensional juga dapat bagi hasil dia. Itu sehingga unsur garar itu dihilangkan ya dalam asuransi syariah ada unsur garar. Kemudian maisir, judi. Nah, di asuransi konvensional itu dinilai mengandung unsur judi. Gak boleh di asuransi konvensional judi loh. Apa judinya? Gini, ada seorang nasabah ya ketika dia bayar asuransi bayar preminya baru bayar 2 kali atau bahkan baru bayar sekali, udah jadi klaim. Nah, kata pengguna polis, untung gua asuransiin ya. Untung mobilnya asuransi. Untung rumahnya diasuransiin. Ya. Untung ikut asuransi. Sehingga dibayar. Ya, ada pertanggungan, mau pertanggungan misalkan 100 juta. Sementara dia baru bayar preminya, baru bayar berapa? 100.000 misalnya. Atau baru bayar 1 juta uang preminya. Nggak lama klaim dia dapat 100 juta. Maka kata si pengguna polis, untung diasuransiin. Sehingga ada untungan. Tapi perusahaan asuransi kecuali, aduh, klaim lagi dia, rugi saya. Ada baru bayar premi sekali, rugi saya. Nah, sehingga di situ ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Itu. Sehingga nilai misalnya ada judi. Jadi mendapat sesuatu berdasarkan suatu kejadian. Sebaliknya, kalau pengguna polis sudah bayar premi, rutin bayar premi, rajin bayar premi, ternyata nggak klaim dia. Pengguna polis percuma masuk asuransi, udah bayar premi, nggak dapat apa-apaan, gitu ya. Masa rugi dia. Perusahaan untung nggak apa-apa dia. Ya. Untung rumahnya nggak kebakaran. Untung mobilnya nggak apa-apa kejadian. Gitu. Sehingga nggak ada klaim. Nah, itu bagi hal pihak adanya untung perusahaan asuransi, dalam pihak adanya rugi pengguna polis. Sehingga ada unsur suatu kejadian tertentu bisa menguntungkan bagi satu pihak, bisa merugikan bagi satu pihak. Itu sebutnya judi. Maka di asuransi syariah nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ada unsur judi. Dihilangkan tuh unsur judi di mesin untungnya. Gimana? Ya, untungnya. Caranya, pokoknya setelah mereka masuk syariah, nggak perlu ada suatu kejadian, mereka saling untung gitu. Ya. Gimana? Kalau ada klaim ya mereka dapat uang klaim dari dana terbaru, ya. Kalau mereka ada klaim ya mereka dapat bagi hasil, gitu. Jadi nggak perlu menentukan suatu kejadian baru dapat sesuatu dari perusahaan. Jadi tanpa suatu kejadian juga mereka tetap bisa dapat sesuatu itu, ya, untuk menghilangkan unsur judi, ya, seperti itu. Jadi masyir perjuangan hilangkan dengan cara nilai tunai sejak dia masuk asuransi sudah ada. Kedua, di asuransi konvensional itu kan juga ada nilai apa ya, dana hangus gitu. Dana hangus. Nah, hangus begini, hangus artinya ketika Anda masuk asuransi konvensional, maka uang premi pertama Anda itu akan hilang, ya. Nilai itu nggak ada karena uang premi itu pertama dibayar untuk biaya loading, ya, biaya loading. Biaya loading itu biaya administrasi, biaya cetak polis, biaya macam-macam lah ya. Ya, itu bisa loading. Kemudian juga uang premi Anda dipotong buat bayar si komisinya si agent, komisi agent. Jadi ketika Anda masuk asuransi emosional, tahun pertama Anda pingin nggak jadi deh sama keluar gitu ya. Maka uang Anda nggak bisa dibalikin, gitu. Nah, hal itu ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Nah, sama rugi, uang premi nggak bisa dibalikin. Perusahaan untung, ya untung keluar. Ya. Sehingga dengan kejadian itu ada yang diuntungkan dan dirugikan. Maka di asuransi syariah nggak boleh seperti itu, nggak ada dan hangus. Ya, jadi begitu mereka premi dan hari itu juga nilai tunai mereka udah ada. Itu salah satu untuk menghilangkan unsur maisir atau unsur judi. Julmu atau penganiayaan. Gimana penganiayaan?
ya. Kemudian bisa terjadi di kedua pihak, ya. Kemudian bisa terjadi pada nasabah, di mana ya susah urusnya klaimnya berbelit-belit, ya. Kayak sekarang kan apa ya? Korban pruden ya, korban apa kemarin? Jiwasraya, ya. Nasabah dibayar nggak tuh? Susah tuh klaim itu. Sekarang lagi di Bumi Putra, ya, bisa menganiaya dan bentuk itu, ya, dipersulit untuk bayar uang klaim. Ya. Ada selalu berbirokrasi uang klaim. Itu. Tapi juga bisa terjadi pada perusahaan apa? Ya, yaitu si pemegang polis tidak utmost good faith, ya, dia membunyikan sesuatu, misalkan dalam segi jiwa gitu kan ya, atau kesehatan. Dia mengatakan, apakah Anda pernah dirawat selama 3 bulan terakhir? Jawab tidak pernah. Apakah Anda punya penyakit jantung atau penyakit paru-paru misalkan? Jawab tidak punya. Ya. Sehingga dia tidak utmost good faith. Mobil gitu, maka mobil Anda dipakai hanya untuk Anda, itu ternyata mobil itu sedang dipinjamkan orang lain. Apakah mobil ini pakai khusus pribadi? Ternyata mobil itu untuk pakai Grab. Apakah mobil ini pernah ada kecelakaan gitu ya? Tambah ternyata pernah didempung gitu. Kan tidak good utmost good faith. Sehingga mereka melakukan klaim yang merugikan perusahaan. Nah, itu tidak boleh dilakukan dalam asuransi syariah. Kemudian risuah atau suap. Nah, ini biasa gini, suap ya. Kata Allah kan, Allah tadi mengatakan orang yang disuap dan orang yang menyuap dua-duanya masuk neraka. Hadis Nabi. Orang yang menyuap dan orang yang disuap dua-duanya masuk neraka. Karena nggak mungkin terjadi suap menyuap kalau salah satu pihak tidak mau gitu. Yang disuap nggak mau terima gitu. Nggak akan terjadi tuh tidak suap menyuap. Jadi kan yang disuap mau terima, yang melakukan suap yang mau lakukan gitu. Nah, sehingga dikatakan orang yang disuap dan orang yang menyuap itu dua-duanya masuk neraka. Jadi misalkan gini ya, oknum dapatkan suatu proyek asuransi, ya, akan dibuatlah syarat-syarat tertentu, harus melalui birokrasi ini, bayar ini, harus melalui ini, bayar ini gitu kan, harus melalui lobby ini, ada uang entertainnya sekian, ada uang kerapatnya, ada uang macam-macam ya gitu ya, dapatkan suap. Nah, hal ini kan dihindari oleh asuransi syariah. Sedangkan di asuransi non syariah gitu ya, untuk dapatkan proyek penutupan polis ya, itu ada satu sampai dengan rela-rela izinnya ya, nginep di hotel walaupun bukan mukrimnya gitu, walaupun bukan pengusahanya ya, nemenin ke puncak, nemenin karaokean, menemani main golf yang di luar kewajaran gitu kan, untuk closing, demi untuk mendapatkan proyek. Aku melakukan. Kemudian barang haram dan pembuat maksiat barang haram dan perbuatan maksiat. Enaklah ya perbuatan maksiat itu. Ini di kaidah fikihnya ya, yang penting dalam kaidah fikih ini gini, jangan sampai kaidah fikih itu membuat kita jadi sempit ya pemikiran. Nggak boleh lebih banyak kalau katakan satu haram nggak boleh nih, dosa nanti haram boleh, tapi lakukan aja boleh selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, sebaliknya ya, sesuatu kita takutin dosa itu akhirnya nggak berkembang ya. Tapi kalau kita lakukan saja ya, selama itu nggak ada melarang, selama itu tidak bertentangan dengan hadis Nabi, lakukan. Supaya kita lebih kreatif, lebih inovatif, lebih berani membawa suatu usulan, suatu inovasi.
Ya, maka hadis mengatakan barang siapanya melakukan ijtihad salah itu dapat pahala 1. Tapi kalau ijtihadnya benar pun dapat pahala juga, dapat pahalanya 2. Gitu. Kita harus berani melakukan ijtihad atau kita harus kreatif ya agar kita bisa cepat dipromosikan, bisa cepat naik pangkat, maka Anda harus kreatif bikin proposal. Silakan ada yang ditanyakan lagi. Silakan. Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Nanti kita lanjutkan lagi melalui video yang saya kirimkan ya untuk Anda belajar sampai selesai. Kalau memang kita bisa dirubah waktunya lebih bagus itu, jadi nggak terpotong ini. Tapi kalau tidak paksa dirubah waktunya ya terpaksa kita kondisi seperti ini. Ya, nah sistemnya saya materi, kemudian nanti insya Allah ada videonya saya kirimkan video oleh YouTube di YouTube kajian asuransi syariah. Silakan nanti Anda buka YouTube-nya, ya kemudian Anda like dan subscribe, di share, dan kemudian juga kalau Anda ingin menambah pengetahuan Anda, nanti saya ada grup ICAI, Ikatan Cendekiawan Asuransi, ahli asuransi Indonesia. Dan Rabu besok tanggal 9 jam 7:30, 8 akan ada diskusi masalah sistem mutual dan akan bahas masalah asuransi Bumi Putra dan asuransi Suraya serta asuransi kemarin yang tutup ya, kita akan bahas di malam hari Rabu tanggal 9 saja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Oh, nanti ada tugas ya, saya ingin tahu nih. Ini kan kata salah ada 20-an orang. Saya ingin bikin penelitian. Bisa nggak Anda setiap orang minimal 5 orang Anda tanya, Bapak tahu nggak asuransi? Pertama, Bapak tahu asuransi? Pertama. Kedua, Bapak tolong sebutkan 3 perusahaan asuransi yang paling Bapak kenal. Nanti ketiga, Bapak atau Ibu, apa sih beda? Ada bedanya nggak sih asuransi syariah dan konvensional? Nanti paling keempat, sebutkan perusahaan asuransi syariah yang paling dikenal. Gitu. Nanti saya kirim WA 1 minggu, Anda wawancarai, Anda buat video untuk 5 orang. Ya, subjek yang Anda wawancari. Ada 4 pertanyaan. Oke, sudah maghrib. Terima kasih. Kita ketemu lagi sampai hari Jumat depan. Ya, tutup dan depan. Berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Thank you. Sampai jumpa. Izin ya.